Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emifan Wahyu Pratama dengan NIM 1521110683022 dari kelas PAR 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gegar budaya. Gegar budaya atau kultur shock adalah salah satu permasalahan yang paling sering dialami oleh individu yang menghadapi budaya asing. Permasalahan yang sama dialami oleh turis yang berwisata ke luar negeri. Gegar budaya adalah perasaan heran atau terkejut ketika individu dihadapkan pada sesuatu yang asing atau tidak dikenal sebelumnya. Gegar budaya terjadi karena adanya perbedaan antara dugaan atau harapan individu dengan kenyataannya. Rogers mengemukakan bahwa gegar budaya disebabkan oleh ketidakmampuan menanggulangi atau mengatasi lingkungan budaya yang baru, merespon stimuli yang tidak biasanya, menghadapi gaya hidup dan mengerjakan sesuatu yang berbeda, mengajukan pertanyaan dan mengenal makanan. Gegar budaya terjadi ketika individu yang mengunjungi suatu budaya asing kemudian mengalami kehilangan keseimbangan atau kehilangan tanda-tanda dan simbol-simbol yang sudah lazim digunakan dalam hubungan sosial karena adanya perbedaan budaya. Seseorang yang berada di lingkungan budaya asing akan bertingkah laku layaknya seorang anak kecil. Ia harus belajar suatu hal yang sederhana berulang kali dan seringkali mengalami kesulitan. Kondisi ini mengarah kepada rasa ketidakberdayaan, disorientasi, dan rasa permusuhan terhadap lingkungan yang baru tersebut. Pendatang yang mengalami gegar budaya dapat mengalami sakit secara fisik maupun mental, rindu dan ingin segera pulang ke negaranya, atau juga ingin melakukan bunuh diri. Beberapa gejala dari orang yang mengalami gegar budaya antara lain merasa cemas, depresi, disorientasi, jijik, malu, takut melakukan sosialisasi, merasa ditolak oleh orang lain, frustasi, insomnia, kesepian, menyalahkan diri, mencemaskan kesehatan dan keselamatan diri, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis gegar budaya dari Reisinger 2019-216. Mengemukakan 4 jenis gegar budaya sebagai berikut. Yang pertama ada roll shock, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan individu tentang aturan bertingkah laku. Yang kedua ada language shock, disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan individu berbahasa asing sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara tepat. Yang ketiga ada kultur fatigue, disebabkan oleh kelelahan pada individu yang berupaya menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap lingkungan budaya yang baru. Keempat, transition shock, disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan budaya yang baru sehingga individu tidak dapat melakukan interaksi secara efektif di dalam lingkungan yang baru. Yang kelima, re-entry shock, disebabkan oleh kesulitan-kesulitan emosional dan psikologis yang dialami pada saat kembali ke rumah setelah berpergian dari luar negeri. Turis asing yang mengalami gegar budaya ketika misalnya mereka berurusan dengan sopir taksi atau angkutan umum lainnya, dengan karyawan toko, karyawan kantor depan atau angkutan umum lainnya, dengan karyawan toko dan sebagainya. Turis tidak tahu apa yang diharapkan tuan rumah, demikian juga tuan rumah tidak tahu apa yang diharapkan oleh turis. Tuan rumah seringkali bertingkah laku dengan cara yang aneh bagi turis, sebaliknya turis pun bertingkah laku dengan cara yang tidak dipahami tuan rumah. Sebuah perilaku atau tindakan tertentu mungkin lazim dilakukan pada budaya tertentu, tetapi tidak lazim atau kasar dilakukan pada budaya lainnya. Turis asing seringkali tidak tahu bagaimana menyapa atau melakukan greeting kepada orang lain, apa yang harus dikatakan ketika melakukan percakapan, atau berupa berapa besar uang tip yang harus diberikan kepada pelayan. Banyak sekali situasi sosial yang membingungkan mereka sehingga menjadikan perjalanan mereka terasa begitu sulit. Oleh karena itu, agar dapat berinteraksi dengan tuan rumah di negara asing, maka para turis harus dapat melakukan penyesuaian diri dengan aturan, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal.
Sekian dari saya, terima kasih.